Rabu, 30 Oktober 2024, Nikita Mirzani menjalani BAP tambahan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan, atas laporannya terhadap Fadel Badjideh. Ia dicecar 58 pertanyaan seputar laporan yang dibuatnya. Niki pun yakin 1.000.000% jika Fadel akan segera berbaju oranye. Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BAP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Ya, Kan Niki sempat kesulitan nggak tadi jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak Lancar ya? lancar karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal ya, ditanya dijawab gitu-gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram gak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dr. Oki juga geram pas tahu ya kan. Karena waktu hasil visum kan Dr. Oki juga tahu, Dr. Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu. Karena kan Dr. Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Pak Adel? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang. Mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Tadi ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu gimana pandangan? yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita Biar panggil Oki aja. Abang. Gimana? Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana, ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini, tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik Abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, dia jawab A, kalau seandainya udah di luar dari substansinya beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya, dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya, dia akan mundur. Nah, saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah mundur, udah telat. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi kita. Siap. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dr. Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan, Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi. Jadi kapan mungkin akan bertemu secara langsung sama Lolita? Pasti ketemu. Minggu depan pasti ketemu. Tapi yang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik.